Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim, rasulikal mustafal amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiada ungkapan yang paling sempurna, tiada perasaan yang paling bahagia, dan tiada situasi yang saat ini kita rasakan damai, tentram, sejuk. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kenyamanan itu kita rasakan saat ini. Salawat beriringkan salam, marilah senantiasa kita sampaikan dan kita bacakan kehadirat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa mesti kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasan yang paling utama adalah Rasulullah jauh mencintai kita dibandingkan beliau mencintai dirinya sendiri. Rasulullah jauh mencintai kita dibandingkan beliau mencintai keluarganya, anak, istrinya, cucunya, dan para sahabat-sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah sedang berada dalam suatu kondisi sakaratul maut, malaikat Israel mulai mencabut nyawa dalam diri Rasulullah, mulai dari ujung kaki. Menetes mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan sakit yang begitu kuat ketika sakaratul maut sudah dilaksanakan. Bahkan malaikat Israel pun tak tega dan memohon kepada Allah, ya Allah, Rasulullah ini adalah makhluk yang paling mulia. Rasulullah ini adalah makhluk yang paling engkau cintai. Bisa enggak ya Rasulullah, Rasulullah ini jangan kita cabut nyawanya, biarkan dia hidup sampai seumur hidupnya, sampai hari kiamat. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai malaikat Israel, aku cinta dengan Nabi Muhammad dan aku rindu dengan Nabi Muhammad. Aku ingin memeluknya, aku ingin mendekatnya, maka izinkan dia untuk bersamaku, kata Allah. Mendengar itu, Rasulullah pun
mengizinkan malaikat Israel, wahai Israel, lanjutkan tugas yang Allah berikan kepadamu. Biarkan aku menerima sakit ini, sakit ketika sakaratul maut. Lantas ditanya oleh Rasulullah dalam keadaan sakit yang begitu sakitnya, wahai malaikat Israel, apakah nanti umatku di akhir zaman kelak merasakan sakit yang sama dengan yang aku rasakan saat ini? Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, sama. Umatmu besok akan mengikuti apa yang telah engkau rasakan saat ini. Lantas apa kata Rasulullah yang paling menggetarkan hati kita? Wahai malaikat Israel, kalaulah sekiranya sakit ini besok yang dirasakan oleh umatku, maka izinkan seluruh sakitnya ini biar aku yang tanggung, kata Rasulullah. Aku tak tega lihat umatku besok sakit seperti ini ketika sakaratul maut. Bisa-bisanya Rasulullah ketika sakaratul maut beliau masih mengingat kita dan masih memohon kepada malaikat Israel agar sakitnya sakaratul maut itu dilimpahkan seluruh kepada Rasulullah, hingga akhirnya kita menjadi umat Rasulullah di akhir zaman ini tidak terlalu sakit nantinya dalam proses sakaratul maut. Maka saking sayangnya Rasulullah itu kepada kita, kita sepatutnya yang mengaku sebagai umatnya harusnya lebih cinta, lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti sayang itu banyak. Bisa kita memperbanyak membaca sholawat, bisa kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk salah satu sunnah Rasulullah adalah melaksanakan sholat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini. Dan salah satu rukun sahnya sholat Idul Fitri adalah, selain kita tadi melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, maka kita semuanya dianjurkan untuk duduk diam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itulah tanda kesempurnaan daripada sholat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore di ufuk langit bagian barat, maka hari terakhir Ramadan sudah berlalu. Masuklah kita ke hari yang baru, adalah hari 1 Syawal 1446 Hijriah. Di seluruh penjuru dunia, baik dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, membesarkan nama Allah sebesar-besarnya. Walitukmilul iddata, ketika sampailah bilangan puasa Ramadan itu kepada kalian, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka sampaikanlah, ucapkanlah, perdengungkanlah takbir untuk membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun, agar apa? Agar kalian masuklah ke dalam orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita semua bergembira. Saking gembiranya kita pakai baju terbaik untuk hadir ke masjid ini. Saking gembiranya kita ajak suami kita, istri kita, anak kita, orang tua pun kita ajak untuk hadir ke masjid ini. Saking bahagianya kita, sampai-sampai kita meninggalkan rumah, mobil, motor, harta kekayaan kita di rumah, tidak ada satupun yang kita bawa ke sini karena takut hilang, diambil oleh orang. Itu semua pantas kita lakukan, itu semua pantas kita rasakan, karena sudah sebulan penuh selama bulan suci Ramadan
kita berusaha, kita memasuki babak ujian, melaksanakan puasa di siang hari, malamnya kita isi dengan salat sunnah tarawih, dan juga kita isi dengan bertadarus Al-Quran. Maka sudah sepantasnya hari ini menjadi hari kemenangan kita semuanya, termasuk kita semuanya yang belum berpuasa di bulan Ramadan, yang belum sholat sunnah tarawih di masjid kemarin, yang belum membaca Al-Quran sedikit pun, malam hari ini juga ikut bergembira, pagi hari ini juga ikut bergembira, bersama-sama berlebaran bersama. Tapi tidaklah semua orang yang lebaran pada pagi hari ini mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Tidak semua orang yang hadir duduk bersama dengan kita pada pagi hari ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hendaknya kita yang sudah bersusah payah selama bulan suci Ramadan, kita yang sudah berusaha sekuat tenaga melaksanakan amal ibadah selama bulan suci Ramadan, diampunilah hendaknya dosa-dosa kita semua. Diberikanlah kita predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum maksimal kiranya di bulan suci Ramadan kemarin, maka salah satu tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk selalu mengisi amal baik, selalu mengisi amal ibadah kita setelah bulan suci Ramadan ini berlalu. Agar apa? Agar kita termasuk juga orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita abaikan Ramadan kemarin begitu saja, lantas setelah Ramadan kita pun abaikan hari-hari berlalu begitu saja, tanpa ada perbaikan ibadah kita, tanpa ada peningkatan ibadah kita. Maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang merugi. Bahkan kita diancam oleh Allah beserta Rasulnya masuk kategori orang-orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ketika nikmat itu kita nikmati, kita rasakan, kita pakai, namun ibadah kita tidak kita tingkatkan. Salat kita belum bisa kita laksanakan 5 waktu. Puasa kita kemarin tidak kita laksanakan penuh. Setelah Ramadan pun kita tidak mau melaksanakan puasa sunnah-sunnah Rasul. Maka itu harapan kita, semoga hendaknya di akhir Ramadan kemarin sampai di awal Syawal ini kita masuklah kategori orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita dan kita meninggalkan bulan Ramadan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengenang Ramadan yang kemarin kita laksanakan. Kalau kita ingin lebih baik, kalau kita ingin lebih baik dari hari-hari sebelumnya, lebih mulia dari bulan-bulan sebelumnya, maka bulan-bulan yang sudah kita lewati, memori-memori baik yang sudah kita lakukan, sudah kita lewati, tentu akan kita jadikan acuan perbaikan kita ke depannya. Ramadan kemarin kita bangun pagi-pagi jam 4, jam 3, membangunkan keluarga kita untuk makan sahur bersama. Belum tentu di Ramadan, di luar Ramadan kita bisa makan bersama dengan keluarga kita. Belum tentu kalaulah tidak datang bulan Ramadan kita bisa bangun pagi jam 4, jam 3 hingga bisa melaksanakan sholat subuh on time. Walaupun tidak ke masjid, minimal ketika azan berkumandang kita langsung bisa ambil wudhu melaksanakan sholat fardu subuh di rumah. Dengan kita melaksanakan puasa tersebut, lantas muncul momen baik yang perlu kita ingat sampai saat ini. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan haus, lapar, dan segala bentuk hal-hal yang membatalkan puasa. Maka oleh karena itu,
hendaknya di luar Ramadan nanti, momen-momen puasa itu mari kita selalu jaga dengan melaksanakan puasa sunnah, puasa Syawal 6 hari, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin dan Khamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain hendaknya bisa kita kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di Ramadan kemarin kita hadir ke masjid beramai-ramai, berbondong-bondong, mengajak keluarga-keluarga kita untuk sholat dan meramaikan masjid. Maka momentum baik itu hendaknya juga harus kita pertahankan setelah Ramadan meninggalkan kita. Mulai dari hari ini sampai nantinya kita akan bertemu Ramadan lagi, mari senantiasa kita selalu isi masjid yang kita cintai bersama ini. Mari sama-sama kita selalu laksanakan sholat berjamaah di masjid. Tak bisa 5 kali ke masjid, minimal 2 kali pun tidak apa-apa. Maghrib dan Isya pun kita kerjakan, insya Allah itu sudah menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan setelah Ramadan apa? Pertanyaan ini kita sendiri bisa menjawabnya. Di kesempatan yang mulia ini, khatib menyampaikan kepada kita semuanya, terkhusus kepada diri khatib pribadi. Yang pertama yang perlu kita perbaiki adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Lantas setelah itu kita disuruh berbuat baik, mengabdi kepada kedua orang tua kita. Bermacam-macam cara seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya masih hidup, seorang anak akan memberikan sebagian rizkinya untuk kedua orang tuanya. Seorang anak akan membelikan baju baru, pakaian baru untuk kedua orang tuanya pakai di hari raya Idul Fitri. Seorang anak akan memberikan THR kepada kedua orang tuanya. Seorang anak juga akan datang ke rumah orang tuanya, mencium tangannya, memeluk kedua orang tuanya, mencium kening orang tuanya sebagai bukti kasih sayangnya kepada kedua orang tua tersebut. Tapi ketika kita tidak mampu melaksanakan itu semua, kita tidak sanggup membelikan baju baru untuk orang tua kita, kita tidak sanggup untuk memberikan THR kepada kedua orang tua kita, kita tidak sanggup untuk mencium tangan kedua orang tua kita karena orang tua kita mungkin di kampung jauh, kita tidak bisa pulang kampung saat ini. Maka hendaknya yang bisa kita lakukan adalah mendoakan orang tua kita agar selalu sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah berdoa pun tidak bisa kita lakukan, seminimal mungkin tanda bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua malu mendengar keburukan kita. Jangan sampai harga diri orang tua tercoreng karena keburukan yang kita kerjakan. Minimal itu salah satu bukti tanda kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kebesaran Allah, dengan kita membacakan takbir di hari penuh kemenangan ini, di antara kita yang mungkin sedang kesulitan saat ini, di antara kita mungkin yang sedang banyak permasalahan hidupnya saat ini, maka dengan kita membacakan takbir dari dalam hati kita, semua terasa lega. Tiada permasalahan yang paling susah melainkan Allah yang maha besar. Tiada permasalahan yang tidak mungkin kita selesaikan melainkan Allah maha besar yang akan membantu menyelesaikan permasalahan kita. Kita yang mengaku banyak amal, banyak sholat,
banyak pahala puasa selama Ramadan kemarin. Hati-hati, jangan sampai dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin menjadikan kita berbangga hati, menjadikan kita sombong, mengejek kawan kita, mengejek tetangga kita, mengejek kaum muslimin muslimat yang lainnya yang belum sempat hadir ke masjid, yang belum sempat berpuasa, yang belum lengkap sholat 5 waktunya. Jangan sekali-sekali kita ejek mereka dan merasa diri kita lebih baik daripada mereka. Karena sesungguhnya Allahu Akbar, Allah lah yang lebih maha besar dibandingkan dengan amal ibadah yang kita kumpulkan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan terakhir dalam kesempatan ini adalah bagi kita yang sudah beramal soleh di bulan Ramadan, sudah kita melaksanakan puasa, sudah kita sholat sunnah tarawih ke masjid, sudah kita membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan, sudah kita banyak berzikir, sudah banyak kita berinfak, bersedekah selama bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, tetaplah kebiasaan baik itu kita lakukan, tetaplah kebiasaan baik itu kita kerjakan, tetaplah kita berpuasa, tetaplah kita sholat ke masjid, tetaplah kita meningkatkan infak dan sedekah ke masjid kita ini, karena orang-orang di sekeliling kita masih butuh bantuan dan uluran tangan daripada kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa barik bi jalatika wa tabarika ala sayyidil barik wa asrafil barik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Ghafurur Rahim, kami hadir bersimpuh pagi hari ini ya Allah, membawa segudang dosa-dosa kami, membawa begitu banyak maksiat kami, membawa begitu banyak kecurangan, kehilafan yang telah kami kerjakan selama ini. Kami ya Allah yang hadir saat ini, sampaikanlah di Ramadan tahun depan ya Allah. Sampaikanlah kami di Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami bisa lebih baik lagi memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, tidak seperti tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami punya orang tua ya Allah yang masih hidup ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, lancarkan rizki mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, dan kasihanilah mereka ya Allah. Sedangkan orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, keluarga-keluarga kami yang sudah Engkau panggil ya Allah, anak istri kami, saudara kami, karib kerabat kami, datuk nenek kami yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, bangkitkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh di sisimu ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang saat ini bisa menggunakan pakaian baru ya Allah, ternyata saudara kami, tetangga kami, mereka belum bisa membeli baju baru ya Allah, maka besarkanlah hati mereka ya Allah, dan berikanlah rizki yang melimpah kepada kami ya Allah, agar tahun depan nanti ya Allah, agar momentum yang lain nanti ya Allah, kami bisa berbagi kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada karib kerabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hadir pagi hari ini dengan membawa segala bentuk permasalahan hidup kami ya Allah. Maka sampaikanlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang penuh dengan permasalahan itu, agar nantinya terselesaikan dengan baik ya Allah. Kami ya Allah yang hadir saat ini ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, ada keluarga-keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Jadikan dengan kesembuhan itu semakin bertambah keimanan dan ketakwaan mereka kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pulanglah kita semua ke rumah masing-masing. Jadilah seorang ayah yang baik, jadilah seorang istri yang baik, jadilah seorang anak yang baik, jadilah masyarakat yang baik, jadilah tetangga yang baik. Di antara kita mungkin ada salah, ada khilaf, maafkan, lapangkan hati kita semua untuk memohon maaf kepada saudara-saudara kita, tetangga kita. Semoga hendaknya Allah berikan keberkahan itu kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.